Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan atau pembelajaran daring istilahnya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu setelah memasuki Pemerintahan Jaya SPT. Mata pelajaran untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7. Nah, di sini materinya tentang hubungan manusia atau tempat dan lingkungan. Sebelum membahas ke topik pembelajaran atau materi utama, terlebih dahulu kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada 4 pembelajaran tujuannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang, dan yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, apa sih ruang itu? Selanjutnya nih, manusia, tempat dan lingkungan. Ini peta konsepnya ya. Nah, ruang itu yang mudah aja dulu, ambil contohnya. Ruang itu kan kalian di rumah juga punya rumah tempat tinggal. Nah, itu bisa dikatakan ruang juga. Di antara ruang itu memiliki fungsi yang berbeda. Contoh, di rumah untuk berdiam diri manusia atau tempat tinggal, itu ruang. Tetapi di dalam rumah itu banyak ruang itu. Ada ruang dapur, ada ruang tengah atau istilahnya ruang keluarga atau ruang tamu begitu. Juga ada ruang tidur dan sebagainya. Ada juga ruang di sekolah, tentu berbeda juga istilahnya fungsinya, yang berbeda fungsinya. Di sekolah ada ruang kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Ada ruang guru, ada ruang TU, ruang kepala sekolah. Itu fungsi yang berbeda, tetapi ruang itu sama, lokasinya itu tempat tinggal ruang. Masuk ke pembahasan materinya. Ini materi bab 1, bab awal yang kalian harus ketahui. Manusia, tempat dan lingkungan. Nah, ini akan menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ada juga potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dan kondisi alam Indonesia, kemudian letak dan luas Indonesia. Ada juga dinamika kependudukan Indonesia, ada perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, masuk ke pengertian interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang itu? Nah, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang atau barang. Begitupun juga dengan informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Pergerakan orang, misalnya orang yang merantau, orang yang pindah rumah, pindah daerah, itu bisa dikatakan dengan interaksi antar ruang, berbeda ruang. Atau dengan di sini ada barang, kemudian barang. Nah, barang di sini kebutuhan manusia. Ntar dibahas sesudah ini ya. Atau informasi seperti berita kan di mana-mana masuk tuh. Ada juga daerah, misalnya daerah A masuk ke daerah B berita itu, ataupun sebaliknya daerah B masuk ke daerah A, itu daerah tujuan. Nah, definisi ruang di sini
Ada 3 definisi ruang itu, diantaranya ada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Ruang darat yang ada di darat seperti bumi ini, banyak kan makhluk hidup yang ada di bumi ini yang hidup gitu. Itu termasuk ruang darat. Contohnya ambil mudahnya gitu, ruang darat. Seperti ruang laut banyak yang hidup di laut seperti ikan-ikan, dan fauna banyak itu yang di lautnya. Ruang udara juga sama seperti burung ataupun interaksi antar ruangnya. Misalnya barang luar negeri masuk ke daerah kita kan itu ada yang melalui laut, ada juga melalui ruang udara begitu. Begitu sebaliknya ada juga ruang darat. Selanjutnya, nah, dapat juga dikatakan bahwa ruang ini mencakup perairan seperti ruang laut ya, yang terdapat di permukaan bumi, yakni laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi. Apa yang ada di bawah permukaan bumi? Air itu di bawah permukaan bumi, tanah, sampai kepada kedalaman tertentu. Begitu. Masuk ke pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang. Jadi dikelola ruang itu fungsinya untuk apa? Dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahannya. Dan tentu keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang terdapat di sekitarnya. Keterkaitan antar lokasi atau ruang tersebut dapat dilihat secara fisik maupun non-fisik. Dapat dilihat secara kasat mata maupun tidak terlihat. Yang jauh misalnya di atas di udara ada burungnya itu masuk itu interaksi antar ruang juga, tapi non-fisik tidak terlihat secara nampak. Secara fisik, setiap ruang pasti memiliki karakteristik pembangunan fisik yang dapat dilihat. Itu sesuai dengan perannya masing-masing pada suatu wilayah. Contoh ialah sebagai tempat pusat perdagangan. Apa sebagai pusat perdagangan? Contohnya seperti pasar. Kan itu secara fisik dapat dilihat, tetapi memiliki karakteristik pembangunan di tempat orang jual beli, begitulah pasar. Ekonominya juga ada. Nah, kalau secara non fisik, interaksi antar ruang tersebut dapat dilihat dari adanya kesenjangan sosial ataupun juga ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi serta aktivitas atau kegiatan sosial. Sosial itu masyarakat. Biasanya akan selalu berpusat pada suatu lokasi dengan pelayanan publik yang baik. Adanya hubungan ya, kalau ada pelayanan publik berarti adanya hubungan. Ini akan memberikan daya tarik bagi masyarakat berada di lokasi lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi pada berkembangnya sebuah lokasi. Jadi interaksi antar ruang itu dapat dilihat dari kegiatan sosial maupun aktivitas ekonominya gitu. Ada hubungan aktivitas manusia gitu. Seperti pasar lah contohnya begitu. Ada hubungan antara aktivitas manusia dalam ekonominya juga berjalan di situ. Masyarakatnya juga banyak, bukan satu orang maupun 2 orang. Tetapi jangan banyak-banyak, karena sekarang dalam masa pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan dapat segera berakhir gitulah, supaya bisa beraktivitas kembali, belajar mengajar, sekolah.
itu yang diharapkan semua orang. Masuk lagi ke pembahasan yang nah, syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Ini masuk ke syarat-syaratnya. Apa sih syarat-syaratnya? Yaitu terdapat beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan tersebut. Yaitu yang pertama, adanya saling melengkapi atau bahasa Inggrisnya complementarity. Ialah sebuah kondisi saling melengkapi terjadi apabila wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah A ini penghasil sayuran, sedangkan pada wilayah B ini merupakan penghasil buah-buah. Kemudian wilayah A membutuhkan buah-buahan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika pada masing-masing wilayah tersebut kelebihan surplus, maka wilayah A dapat melakukan interaksi dengan wilayah B dengan melalui aktivitas perdagangan atau disebut juga dengan jual beli barang seperti tadi pertama. Contoh begini, wilayah A ini penghasil sayuran, tetapi minus buah-buahan. Nah, sedangkan wilayah B penghasil buah-buahan, tetapi kurang atau minus sayuran. Pada akhirnya, wilayah A dan B ini memiliki surplus atau kelebihan dari penghasilnya masing-masing suatu daerah atau wilayah. Akhirnya, saling melengkapi wilayah A dengan wilayah B dengan melalui jual beli. Begitu. Masuk lagi ke nomor 2. Kesempatan antara, di sini ada bahasa Inggrisnya intervening opportunity. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik ialah sebagai tempat asal ataupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan dapat memperhatikan faktor jarak serta biaya dalam memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli buah-buahan itu ke wilayah B karena kekurangan buah-buahan, karena wilayah A itu penghasil sayuran. Begitu contohnya. Namun kemudian diketahui terdapat wilayah C yang juga penghasil buah-buahan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat serta ongkos transportasinya juga lebih murah, dipertimbangkan lagi itu, maka para pembeli ikan atau sayuran dari wilayah A ini akan beralih membeli buah-buahan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan wilayah B juga ikut melemah karena wilayah C ini berada di tengah-tengah posisinya di antara wilayah A maupun wilayah B. Begitu. Jadi mudah terjangkau, terus yang dibutuhkan juga dekat. Nah, untuk sedangkan ke wilayah A dengan wilayah B itu jauh jaraknya. Pada akhirnya wilayah A dan wilayah B menjadi terdekat, itu wilayah C. Yang nomor 3, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan transferability. Pengangkutan barang maupun juga memerlukan biaya. Nah, biaya ini untuk dalam interaksi tersebut harus lebih rendah jika dibandingkan dengan keuntungan biaya ongkosnya gitu. Untuk membeli barang itu biaya ongkosnya harus lebih rendah dibanding keuntungan gitu yang didapatkan. Apabila
biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tersebut tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kemahalan dibanding ongkosnya itu kemahalan dibanding keuntungannya, lebih dari keuntungan ongkosnya, jadi tidak jadi. Kemudian transfer serta biaya yang diperlukan juga akan sangat tergantung pada persediaan infrastruktur. Infrastruktur itu seperti sarana atau prasarana pembangunan yang menghubungkan daerah asal dan juga tujuan. Dipermudah jalannya itu. Jalan yang rusak serta sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu interaksi, karena biaya dalam mencapainya itu juga akan lebih mahal karena susah diakses jalannya. Contohnya, misalnya seseorang akan menjual buahan dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan yang parah, akibatnya kan tidak bisa dilalui. Oleh karena itu alat tersebut tidak jadi dijual buah-buahan ke wilayah B. Ada halangan karena berarti pada infrastruktur jalan. Kemudian di sini masuk ke bentuk interaksi antar ruang. Nah, terdapat beberapa bentuk dari interaksi antar ruang ini, diantaranya ada mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk adalah suatu interaksi dalam bentuk pergerakan atau juga perpindahan manusia. Contohnya ialah seperti emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, atau perjalanan penduduk antar wilayah untuk melakukan pekerjaan atau wisata. Kemudian ada juga komunikasi. Komunikasi ini merupakan suatu interaksi dengan melalui perpindahan ide atau gagasan serta informasi. Komunikasi seperti berita yang tadi yang pertama, dari berita misalnya dari luar Pulau Jawa masuk ke daerah kita, itu kan bisa sampai karena adanya interaksi antar ruang. Begitu sebaliknya, dari berita dari kita Pulau Jawa bisa masuk ke luar daerah maupun atau ke luar negeri itu. Dengan adanya komunikasi, karena bisa melihat tayangan televisi, kita sekarang mudah diakses seperti internet dan lain sebagainya. Dan juga transportasi. Transportasi ini gunanya untuk adalah suatu interaksi dengan melalui perpindahan barang. Membawanya itu kan barang dengan transportasi, barang dan juga energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, pembahasan demikian, pembahasan yang dapat saya sampaikan, yang ulasan mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang, bentuk dan syaratnya, begitu yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, semangat belajar walaupun dari rumah, tetap mempertahankan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Pakai masker, kalau keluar rumah pakai masker, terus rajin mencuci tangan, jadi mencegah lah dengan dikurangi. Sudah mendapat kesempatan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.